this program, you've done the right decision. It is a program that will be a turning point to your success in life. Stay with Global FM Bali. Anda hanya cukup mendengarkannya. Lalu, Anda action. Anda akan menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Teruslah bersama Global FM. Driver in Bali, tourism workers, Balinese people abroad, foreigners living in Bali, ask businessmen in Bali, also ask the community in Bali. They all know and actively listen to Global from Bali. Because we meet their information needs. Bali is so wonderful with Global from Bali. Bali. Wonderful. Global FM Bali. Menjangkau dunia. Information about Bali, powered by Global FM Bali. The word of Bali, it's come from the word of Wali, it means the ceremony. So, Bali without ceremony, it's not Bali. It also likes Bali with its offering. Bali, the famed island of the gods, with its most of the populations is Hindu, more than 95 with its thousands of temples. That's why a lot of people calls Bali with an island with 1,000 temples. Bali, with its varied landscape of hills and mountains, rugged coastlines and sandy beaches, lush rice terraces and barren volcanic hillsides, all providing a picturesque backdrop to its colorful, deeply spiritual and unique culture, stakes a serious claim to be paradise on earth. Saya Jan van de Brug dari Belandate Patnia di Rotterdam. Toen wij repatrieerden uit de gordel van Smaragd, dat Nederland zo koud was, hadden wij... Saya bahagia bisa menonton siaran radio Global Bali di internet. Ini benar-benar luar biasa seperti mimpi. Siaran radio bisa ditonton kayak televisi. Geef mij maar nasi goreng met een gebakken ei, wat sambal en wat kroepoe. Bali is een opmerkelijke plaats voor mij en ik ben er trots op. Global Bali. Laten we het verleden vergeten, met elkaar vervlochten blijven vriendschap. Ik weet zeker dat we allemaal grootheid te bereiken. Uitzonderlijk Radio Global Bali. Global FM Bali. Menjangkau dunia. Indonesia, lihatlah, masih banyak rakyat yang kesulitan dalam hidupnya. Indonesia, lihatlah, masih banyak korupsi menggelayutimu. Indonesia, lihatlah, masih banyak lingkungan yang rusak karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Indonesia, lihatlah, masih ada pemimpin yang kurang jujur, adil dan tegas. Indonesia, berbuatlah sesuatu untuk bangsa ini. Rakyat yakin, engkau pasti bisa. Bali pasti bisa. Saya Bram Wijaya. Bahagia sekali hari ini kembali menemani Anda dalam acara Dialog Global. Kalau Dialog Global hari Senin itu biasanya menggunakan nama Dialog Global Jakarta Bali, karena narasumber sekarang ada di Bali, ada di Radio Global, ada di Studio Global FM, maka kami hanya menyebut Dialog Global saja. Nah, inilah kepraktisan sebuah disruption radio yang bisa Anda nikmati pada era milenium
di mana punggawa-punggawanya adalah generasi-generasi yang masih ya boleh dibilang jauh dari ukuran milenial. Tapi kita harus dan yakin untuk mencoba sesuatu yang bernuansa ke depan, yaitu sebagai disruption radio. Selamat siang dan apa kabar untuk dua narasumber kita yang luar biasa. Saya sebut satu persatu dulu. Ada seorang yang selama ini sudah akrab dan dikenal di dunia maya karena sering siaran di Radio Global dan aku bless di kamu. Beliau adalah Bapak Cia Afianto, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta yang sudah ada di Bali kurang lebih 9 harian. Selamat siang Pak Afi. Ya, semangat pagi Pak Bram, Radio Global, semangat pagi kawan global dan distributor Cakap yang ada di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Iya, kemudian yang berikutnya ada seorang yang dari dulu hingga sekarang ini sudah sangat dikenal dan akrab di berbagai media, sudah sering kelihatan wajahnya. Nah, sekarang bahagia sekali kita mendapatkan kehormatan luar biasa. Beliau datang untuk menyapa kawan global, pendengar Radio Global di seluruh Indonesia. Ya, beliau adalah Ketua Masyarakat Agrobisnis Indonesia. Maaf kalau saya salah sebut, jadi diperbaiki saja. Dan beliau adalah Ketua Kadin di masa era tahun 2019-2021 ya Pak ya, kalau tidak salah. 2015-2021. 20. Ya, pada hari ini kita akan berbicara dengan Bapak Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra. Ya, silakan Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat siang sahabat global. Selamat bertemu lagi di udara dengan saya. Terima kasih Pak Bram, Pak Api, kita sudah bersama-sama untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman global kita. Iya, untuk Ibu Wati bisa minta tolong monitor di luar bisa dikecilin karena berdegung. Hari ini kita akan berbicara apa-apa yang berkaitan dengan sebuah rasa semangat di masa yang penuh dengan cobaan ini. Kalau istilah Pak Afi adalah kondisi kekinian ya. Dan tentu saja akan dilakukan sebuah solusi yang kekinian juga. Nah, kita sapa Pak Afi yang selama ini dikenal sering memberikan motivasinya di acara hari Senin. Silakan Pak Afi, apa kabar, dan juga silakan sapa kawan-kawan di Bali ini. Bagaimana perasaannya di Bali selama 9 hari Pak? Kurang lebih ya. Ya, senang sekali saya kali ini punya kesempatan yang cukup lama, tadi kurang lebih 9 hari ada di Bali, dan Bali itu merupakan satu pulau wisata yang sangat luar biasa, tapi saya yakin Bali kedepannya bukan hanya sebagai kota wisata, tapi juga kota bisnis, karena kita lihat potensi-potensi yang ada di Bali ini. Mari waktunya kita membangun Bali dengan satu hasil yang lebih memuaskan, bukan hanya sekedar dikenal sebagai wisata saja, tapi akan dikenal sebagai agribisnis, yaitu back to nature. Karena kita tahu Bali punya hal yang luar biasa, tinggal kita bagaimana, ayo kita bersemangat ya membangun. Bali pasti bisa bangkit. Bali pasti bisa ya. Ini saya sambil siaran saya harus membagikan link. Jadi kita memang seorang penyiar harus dituntut tangan dan pikiran, kaki, tangan semua bergerak gitu Pak. Nah, pada hari ini tentu Bapak bisa memberikan sebuah pemaparan awal sebelum kita bicara dengan Pak Alit ini, karena kedatangan beliau ini sangat kita nantikan pemikirannya terkait dengan Bali dan untuk new normal ini ya. Pak, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya menyikapi kondisi Bali dari kacamata Bapak yang ada di luaran sana Jakarta. Nanti kita akan tanya pada Pak Alit yang tahu seluk-beluknya. Nah, sekarang Bapak di luaran bagaimana tentang Bali? Ya, oke. Sebenarnya saya kenal Bali dulu juga, merupakan satu artinya culture ya, budayanya dari pandangan saya melihat dari potensi alamnya yang luar biasa. Cuma saya selalu katakan masyarakat Bali ini seringkali terlena
dalam arti dengan industri pariwisatanya. Tapi dengan kondisi sekarang ini kita harus back to nature. Saya selama kurang lebih 9 hari ini banyak diskusi dialog dengan Pak Alit. Kebetulan beliau ini punya hati yang ingin membangun Bali dengan amanah yang dipercayakan di agribisnis. Dan saya katakan karena teh kita juga agribisnis. Jadi waktu yang terbaik adalah kita harus menekankan sekarang ini adalah lokal. Ya, karena kita tahu lokal itu akan memberikan kontribusi bisnis selamanya. Ya, kalau kita hanya mengandalkan dari wisata ataupun dari luar, maka begitu terganggu ada dengan kondisi kekinian, maka semua akan jadi terganggu. Nah, kacamata saya adalah saya sangat optimis sekali Bali ini pasti akan bangkit, dan bahkan kita harapkan Bali ini akan pulih dan bisa lebih hebat lagi, karena bukan hanya wisatanya, ya, tetapi juga industri agrobisnisnya juga akan lebih berkembang. Itu yang saya melihat. Soal perkembangan itu sendiri, sampai sejauh mana Bali ini di mata Pak Avi sebagai pebisnis ini memberikan sebuah peluang bagi siapapun, ya, terutama bagi member-member Blasti. Ya, saya datang di tahun 2021 ini, kemarin bulan Maret kita buat acara ulang tahun Cakap yang ke-13 itu di Ubud, Stala, Hotel Stala. Saya lihat pada saat itu masih agak sepi. Nah, sekarang saya datang, saya lihat sudah banyak perubahan, ya, sudah mulai ramai, bahkan mall sudah dibuka, ya. Restoran-restoran sudah boleh makan di tempat, dan juga saya lihat di Seminyak hotel yang saya nginap, walaupun sebagian masih agak sepi hotelnya, tapi di luar sudah ramai, Canggu, dan saya yakin ini memberikan satu harapan yang besar. Harapan yang besar artinya ini satu progres yang cukup bagus. Iya, bicara progres dan harapan Pak Anagung Ngurah Halid Wiraputra, silakan Pak, bisa dipaparkan bagaimana pemikiran Bapak tentang Bali ini ke depannya dan harus dikelola seperti apa agar bisa menyentuh nilai-nilai nuansa-nuansa humanis yang ada di Bali ini, dan juga yang berimbas dan diharapkan berefek ke Indonesia, dari Bali untuk Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Mas Bram, luar biasa, ini luar biasa. Akhirnya saya turun gunung juga ke udara, luar biasa Pak. Saya sekarang ini sedang mengikuti pertanian dalam arti luas. Masyarakat Bali ini memang sekarang ini saat yang tepat. Kita mulai membagi kue kita. Membagi kue kita yang kemarin dominan di sektor pariwisata, kita membagi ke sektor agribisnis, pertanian dalam arti luas. Ini sangat menguntungkan Bali ke depannya karena apa? Yang pertama, kemarin pemerintah sudah menjadi suatu community, yaitu community ASEAN Agreement. Dan sekarang juga tahun 2020 kemarin, di masa berakhir saya 2021 ini, kita sudah menandatangani Trans-Pacific Partnership. Trans-Pacific Partnership ini adalah kerjasama bilateral antara ASEAN dan Asia Pasifik. Sehingga di Trans-Pacific Partnership ini ditambah lagi ada 5 negara besar di situ, adalah Cina, Jepang, Rusia, Selandia Baru, dan Australia. Sehingga dengan kerjasama Trans-Pacific Partnership ini, saya lihat perkembangan terhadap perekonomian kita akan bisa lebih terbuka lagi, di mana ekonomi kita yang selama ini berbasis kepada pariwisata didukung oleh ditandatanganinya Trans-Pacific Partnership ini, saya singkat saja TPP. Ini akan membantu kita dalam rangka kerjasama bilateral. Tarif ekspor dan impor ke TPP ini, negara-negara TPP ini sangat murah saat ini. Tarifnya hanya berkisar antara 15% sampai maksimal 20%. Produk-produk yang bisa kita pasarkan ke negara-negara partner kita yang bergabung dalam TPP, Trans-Pacific Partnership ini, adalah negara-negara yang merupakan memegang lebih dari 50% jumlah penduduk dunia.
Kenapa? Seluruh negara-negara besar yang jumlah penduduknya besar seperti Cina, India, Selandia Baru, Australia, dan Jepang yang teknologinya sudah mahir turut bergabung dalam TPP ini. Sehingga ini dengan TPP ini peluang kita untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota TPP selain ASEAN ditambah 5 negara itu adalah sangat besar. Dan ini yang harus kita lihat perkembangannya, dan ini harus kita mulai bangun kembali. Dan pemerintah dalam menandatangani TPP ini tentu memiliki target baru. Nah, dalam segi saat ini karena kondisi kita yang belum menguntungkan untuk dalam hospitality atau pariwisata, maka perkembangannya adalah kepada agribisnis. Permintaan dari negara-negara besar tersebut terhadap kebutuhan hidup mereka, terutama dalam bidang pertanian, ini cukup tinggi. Sehingga dengan begitu peluang kita lah untuk memasok. Sebagai negara agraris, sebagai kota agraris, katakanlah Bali, saya bicara khusus ke Bali. Bali ini kita harus mulai menggiatkan agrarisnya, pertaniannya. Yang pertama kemarin beberapa negara ada permintaan vanili, coklat, kopi, kemudian jahe, kemudian juga dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lain itu adakah dalam ini buah manggis dari Cina dan sebagainya. Sehingga banyak potensi-potensi pertanian yang kita bisa gali untuk kita ekspor ke negara tersebut. Inilah sebenarnya yang sementara ini berupaya dengan bagaimana Bapak memikirkan ini? Yang pertama tentu teknologi sekarang sudah mendukung kita. Teknologi sekarang ini sudah marak sekali. Apapun yang kita inginkan, kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ada di luar negeri. Kalau tidak pun kita bisa muat peluang misalnya dengan memberikan suatu paparan. Misalnya kopi yang ada di Bali kita kemas dengan baik, kemudian coklat kita kemas dengan baik, kita tawarkan ke teman-teman di internasional. Atau juga mungkin dengan lokal pun dengan Indonesia pun kita bisa bersaing. Dan ini memang perlu kreativitas dari teman-teman pengusaha, teman-teman yang telah menjalani ini, membuat produk-produk yang memang saat ini dibutuhkan, terutama produk pangan. Bukan saja negara kita atau Indonesia atau Bali ini yang kebutuhan pangannya tinggi, tetapi yang paling tinggi adalah kebutuhan pangannya adalah negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi yang bergabung dalam TPP. Mereka sekarang sangat membutuhkan produk-produk agribisnis. Mereka sangat membutuhkan pangan mereka karena mereka tidak bisa memasok pangannya dari negaranya sendiri, terutama Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Dan sebagian besar ini akan kita kirimkan ke sana dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapat dari dari anggota TPP, Trans-Pacific Partnership ini. Saya pikir ini akan peluang yang cukup besar. Nah, sekarang bagaimana generasi kita ini pada saat sekarang ini memanfaatkan peluang ini dengan baik, mencari link ke negara-negara tersebut. Dan salah satunya tentu Blesti sebagai bagian daripada agribisnis ini juga bisa kita manfaatkan. Oke, Pak. Jadi ngomongin Blesti, saya mau panggil teman saya Ibu Wati. Bu Wati, bisa dituangkan Blestinya di tempat dua orang narasumber yang luar biasa ini? Karena ini sudah hujan, jadi kita perlu kehangatan Blesti. Blesti, rasakan bedanya. Oke, jadi Pak Afi bisa dipaparkan bagaimana perasaan Bapak ketika mendengarkan sebuah informasi yang luar biasa dari Pak Afi ini. Pak dari Pak Alit. Ya, silakan. Saya banyak belajar dari Pak Alit. Kenapa? Karena kita sudah menemukan satu benang merah. Apa itu benang merah? Bagaimana kita memaksimalkan produk lokal. Ya, bahkan bukan hanya kebutuhan lokal, tapi kita juga akan coba mengembangkan untuk luar negeri. Ya, Blesti bisa juga akan karena ini merupakan komoditas Indonesia yang punya value yang sangat tinggi, ya, untuk bisa mendatangkan devisa buat masyarakat Indonesia. Nah, saya beberapa hari ini banyak diskusi, tentu
kita akan menciptakan namanya juga peluang. Ya, karena saya tahu Bali ini, masyarakat Bali ini secara umum itu masyarakatnya rajin. Cuma masalahnya kendala saat sekarang ini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, kenapa? Karena terpuruk di faktor pariwisata. Ya, sehingga kita coba untuk memberikan satu peluang yang baik supaya masyarakat Bali khususnya itu bisa menikmati bukan hanya kesehatannya saja, tapi juga peluang bisnisnya. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara yang sederhana, yaitu kolaborasi. Ya, itu. Oke, kolaborasi, saya suka ini mendengar kalimatnya. Saya jadi berangan-angan bahwa the power of collaboration ini akan merubah Bali dan Indonesia menjadi lebih baik lagi, terutama dalam urusannya ngeteh. Iya, Pak Alit punya sebuah pemikiran tentang teh. Secara umum bagaimana dan Blesti seperti apa, dan apa upaya dari Pak Alit untuk kemajuan Blesti ini? Silakan. Terima kasih. Indonesia ini kita akan kaya dengan segala jenis agribisnis. Katakanlah semua bentuk kebutuhan-kebutuhan pertanian. Yang pertama, saya dalam hal ini sangat menganjurkan sekali kepada masyarakat Bali, terutama Indonesia semuanya, untuk teh ini sebagai kegiatan budaya, di mana setiap kita berkunjung ke rumah atau bertamu ke mana tempat, pasti ditanya apa mau teh atau kopi. Nah, kalau kopi yang sudah kita miliki banyak, kenapa kita tidak juga membudayakan teh ini? Teh ini bisa menjadi budaya pemersatu dan juga budaya perekat dari kekeluargaan Indonesia ini. Misalkan kita menyuguhkan teh, bagaimana masyarakat Bali ini bisa menjadikan teh, tanda kutip Blesti ini, menjadi sebagai suguhan utama di rumah maupun di perkantoran. Misalnya setiap mereka datang, kita suguhkan teh. Karena jarang, biasanya kalau kopi kita harus tanya dulu, mau kopi apa tidak. Kalau dia sudah ngopi paginya atau belum, jamnya dia jadwal mengkopi, dia akan menolak. Ya. Tapi kalau teh dia tidak pernah menolak. Karena jam berapapun bisa. Jam berapapun bisa. Sehingga teh ini memiliki peluang yang cukup besar. Sehingga dengan kalau ini menjadi budaya daripada kita bisa jadikan ini sebagai budaya minum teh, sebagai budaya kekerabatan, budaya kepersahabatan, budaya persaudaraan, ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Kenapa? Teh Blesti ini dibuat di dalam negeri. Itu satu. Kedua, teh Blesti ini cara penyuguhannya juga tidak sama dengan teh-teh yang lain. Tanda kutip, saya tidak boleh menyebutkan. Tinggal taruh botol, selesai, tidak ada ini. Tapi kalau teh Blesti ini 100 mungkin 100% lebih adalah semuanya produk lokal. Dari tehnya produk lokal Indonesia, cangkir dan tekonya adalah produk kita sendiri yang kita buat, yang kita sampaikan kepada masyarakat. Juga cara penyuguhannya, tuan rumah akan sangat, orang kalau saya beberapa ke luar, terutama di China itu, setiap kita datang di Cina itu kita akan disuguhkan dengan teh, gitu kan? Sehingga dengan begitu kita disuguhkan dengan teh di Cina itu. Teh itu adalah sebagai apa namanya, lambang persahabatan, lambang pertemuan. Sehingga kadang-kadang kita tus itu tidak dengan yang ini, dengan teh. Dengan teh saja kita sudah bisa menyatakan bahwa terjadi persaudaraan, terjadi persahabatan di situ. Nah, teh ini kalau kita bisa lestarikan budaya teh ini dengan cupnya, dengan mangkoknya atau cangkirnya, ada cangkir yang dari kita, dari bambu, dari semua yang betul-betul tradisional, itu akan sangat bagus bagi kita. Sehingga inilah peluang daripada Blesti ini menangkap ini. Karena Blesti ini bukan teh botol, dia harus dituangkan. Nah, tekonya juga kita buat yang lebih bijak, lebih baik. Kemudian hawa dari teh ini yang menghangatkan ini juga luar biasa.
membuat kita lebih sehat dan lebih segar. Karena seberapa banyak pun kita minum teh, dia adalah antioksidan. Nah, inilah yang peluang cukup besar. Dan ini masyarakat harus menangkapnya. Mari kita buatkan kopnya dan juga tekonya yang tradisional, sehingga di setiap rumah itu ada itu. Tidak perlu lagi kita nanya apakah, kalau teh kita tidak usah nanya, silakan minum tehnya. Kalau kopi kita harus nanya apakah dia sudah minum kopi apa tidak. Itu peluang yang cukup besar. Oh ya, ini ada penelpon rupanya. Maaf, kita ini pakai sistem tanpa mengkomando kepada pendengar, tapi langsung saja ya. Oke, Pak Sutama ya. Silakan Pak. Selamat Bapak. Ya, silakan. Bapak langsung tanya aja. Sudah dari awal kami dengar. Nah, di sini kita sudah terkenal dengan yang namanya negara agraris. Khususnya Bali, Pak sudah menyebut tadi yang namanya mangosteen, ginger, mungkin dan lain sebagainya. Terakhir, selamat datang Pak Api. Saya pemakai teh black tea. Nah, detik ini lagi habis ini, belum saya kontak pembawanya. Itu yang terbukti, mungkin Bapak dari agrobisnis mencarikan jalan biar bisa teh tersebut ditanam di Bali. Biar harga daripada teh botol itu, tempatnya botol ini, ya, biar lebih murah harganya. Karena saya sudah memakai, karena lambung saya sudah diperbaiki. Lambung? Ya, lambung saya tidak pernah, kalau orang Bali bilang rayah dan penede, perut penuh tapi perih. Itu isi. Nah, mungkin Bapak agrobisnis Pak Alif tahu itu. Nah, ini di sini saya udah belinya sudah bagus, program. Buang air kecil sudah baik. Saya sebagai pemakai apa namanya, Bang Bram? Iya. Sebagai pemakai apa namanya? Sebagai peminum. Peminum black tea. Ya, peminum black tea begitu. Ya. Saya ucapkan di sini Pak Alit termasuk Pak Api, harusnya saya sebagai pemakai mengucapkan Bapak sebagai tamu di Bali ini tanggal 13 dari awal bila hari udah Pak Api bilang mau datang ke Bali. Nah, tepat sekali sekarang jamnya juga jam 12 siang. Iya. Itu sudah saya dengar beberapa hari. Ya. Harusnya saya mengucapkan kepada Bapak berdua, karena Bapak sebagai tamu, kalau di Inggris kan gasnya itu greeting, G-nya, E-nya empatinya tujuannya apa? Baik. S-nya walaupun marah saya tetap smile. Teamwork-nya yang bagus, mudah-mudahan terselesaikan yang ada di Bali. Okay. Pak Alif, saya singgung juga, saya anak petani. Tolong, kalau memang bagus, ginger itu alias jahe, itu dibudidayakan kembali di daerah-daerah pegunungan, itu pun boleh tumpang sari. Iya. Nah, termasuk sekarang singgung, Pak Alif harus tahu tentang koran itu. Kalau dulu di Bali namanya suag, kalau lokalnya orang itu sudah masuk ke media cetak, akan di pabriknya dibangun di Batu Ungsal. Mudah-mudahan itu bisa membantu pertanian Bali
Baik, Mungkin suksama Pak. Dekat sekali. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang dan luar biasa. Oh, tehnya dicampur. Ya. Pak Sutama. Jadi enak sekali, nikmat sekali. Saya sudah melaksanakan tuh. Jadi Blesti dicampur jahe. Jahe dikeprok saja sedikit, dimasukkan ke teh hitam Blesti. Wah, itu sumber stamina yang luar biasa. Dari ceritanya Bapak ini, Bapak udah karena sudah mengalami berbulan-bulan minum. Iya. Nanti saya tanya kenapa Pak Alit ini jatuh cinta sama teh hitam Blesti. Tapi nanti itu pertanyaan puncak. Dan kemudian Pak Afi ini kita ketahui beliau memasuki sebuah prinsip gerakan anti, artinya yang selalu tepat waktu ya. Ya, jadi Pak Alit, Pak Afi tadi dan kemarin selalu mengatakan bahwa saya paling susah untuk tidak tepat waktu. Makanya tadi dipuji sama Pak Sutamo, tepat waktunya untuk datang ke Bali dan jam-jamnya gitu ya. Bahkan tadi sebelum jam 12 sudah datang ya. Jadi kenapa Bapak mempunyai prinsip budaya tepat waktu, Pak? Ya, karena kita selalu ya, kalau kita bicara bisnis masalah untung atau rugi, maka kita tidak akan langgeng. Tapi kita akan bicara bisnis adalah prinsipnya win-win solution. Nah, dengan cara simple, Pak Bram, yang saya selalu katakan care and share, peduli dan berbagi. Ya, dengan peduli dan berbagi, masyarakat sehat, masyarakat dapatkan penghasilan, otomatis jangka panjangnya kita menciptakan nama